Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Eko Nur Wahyudi. Kali ini saya ingin berbagi sedikit, ya sekedar tips saja untuk mengetahui rendemen padi yang kita tanam. Seberapa banyak sih rendemen kita, berapa persen. Sesuai yang saya share di grup itu, untuk mengetahui rendemen yang pasti ya dengan cara digiling. Misalkan padi 100 kilo digiling dan jadi beras. Nanti yang ditimbang itu berasnya. Untuk sekam dan pegatul tidak dihitung, yang dihitung itu berasnya. Misalkan dari 100 kilo itu kita dapat 70 kg beras. Nah, berarti rendemen padi kita 70%. Sedangkan kalau di bawah 70, misal 50, itu buruk itu. 50% itu 50 kilo itu saja sudah buruk rendemen padi kita. Berarti perlu dievaluasi kalau rendemennya di bawah 50. Kalau 60% itu masih standar lah. 60-65 itu standar. Yang bagus itu 70-80 itu bagus. Apalagi 90. Nah, itu kalau dengan cara digiling. Ada lagi cara yang mudah, yang praktis lah. Kita walaupun masih ada beberapa errornya di sini, kesalahan menghitung mungkin, tapi bisa lah cara ini dipakai untuk acuan kita sedikit, kita jadi punya gambaran. Oh, rendemen padi kita itu sekitar segini. Itu caranya bagaimana? Caranya dengan direndam. Kalau direndam, misalkan ini air di bak, untuk volume terserah, airnya air sumur saja, air pump juga boleh, silakan. Cara ini juga bagus untuk persiapan benih. Ini saya mau mempersiapkan benih sekalian bikin videonya. Oke, padi yang saya pakai ini padi hasil panen saya sendiri. Padi apa itu? Saya lupa namanya. Oh, mustajab. Ya, padi mustajab. Nah, ketika ditebar, biasanya kalau untuk disemai, ini yang ngambang ini kan walaupun ada bijinya tapi enggak ada, apa itu saya lupa. Untuk tumbuh itu enggak ada. Nah, kita anggap saja itu pengganti kulit padi yang tenggelam itu. Jadi untuk tingkat errornya cukup kecil, walaupun ada ya tetap ada lah error. Mungkin kalau di sini kita dapat 90%, ya mungkin errornya anggap saja 5% gitulah. Kita rendam seperti ini. Nah, ini masih ada yang, nah ini utuh, kita aduk-aduk dulu. Ini tadi dari satu ember ini rendemennya ini yang terbuang segini. Kalau saya perkirakan ya 10% lah. Ini yang harus dibuang. Kalau mau nambah lagi ya silahkan.
Coba saya tuang. Tumpah. Nah, sambil diaduk-aduk seperti ini, biar nanti yang tenggelam itu yang harusnya ngambang. Nah, kalau segini akan terpilih nanti. Nah, setelah direndam begini, dibersihkan yang atas ini dan disingkirkan. Kalau hanya sekedar ingin tahu rendemen, yang tenggelam ini ditiriskan, dijemur lagi, dikeringkan lagi seperti yang ini. Nah, dikeringkan lagi lalu ditimbang. Kalau yang kita masukkan di sini 10 kilo, lalu kita keringkan ini, dijemur, kering, normal lagi, kayak sebelum dimasukkan ke dalam ember ini. Kalau dapatnya 7 kilo, maka rendemen padi kita anggap saja 70%. Untuk errornya 5% mungkin ya, tapi kayaknya enggak deh. Karena untuk perhitungannya ini sebenarnya ada padi yang berisi sebenarnya. Bisa jadi nasi. Tapi enggak padat, kalau ditumbuhkan itu enggak bisa. Di sini kita masukkan yang itu yang kecil-kecil itu, yang kandungan padinya sedikit, kita akan ngambang di sini, pasti ngambang. Di sini hanya tersisa yang untuk bibit saja. Kalau kita gambarkan ini beras yang bakal jadi beras. Nah, kalau hanya pembibitan, kalau hanya untuk mengetahui rendemen, ini dijemur dan dikeringkan lalu ditimbang. Kalau dapatnya 70%, maka rendemen padi kita 70%. Kalau dapatnya 7 kilo, kalau dari 10 kilo tadi. Kalau mau pembibitan, nah direndam seperti ini. Dari ini diambil lalu direndam. Ini biourin campur lem. Takarannya seberapa? Seikhlasnya. Kalau punya banyak ya seikhlasnya. Tapi kalau segini ya 1 gayung ini sudah cukup lah. Nah, ini udah saya pakai 2 ini, 1 gayung ini. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal tiriskan. Lalu kita jemur. Saya biasanya nggak sampai tumpah gini airnya, karena airnya ini biasanya saya pakai buat nyiram tanaman. Tapi ini hanya sedikit gambaran untuk video. Nanti untuk aplikasi, untuk teknis di lapangannya silahkan diatur sendirilah. Bagaimana pengeringannya. Yang penting kita sedikit punya gambaran. Begini loh cara mengetahui rendemen. Begini loh cara mempersiapkan benih. Kalau sudah dicampur biourin seperti ini, kering dan ditebar di sawah, insya Allah tikus atau hama-hama lain nggak mau makan, aman. Selama ini saya bikin semayan itu nggak pernah ditutup plastik. Kalau orang-orang itu ditutup melingkar gitu plastik, biar tikus nggak bisa masuk. Tapi kalau saya nggak bikin. Cuman masalahnya kalau yuyu itu masih makan ini. Nggak tahu ini cara biar yuyu itu nggak makan semayan gitu, gimana ya caranya. Nantilah kita pikirkan. Oke. Ini nggak kerasa sudah 10 menit saya banyak ngomong ini.
Maaf kalau pembicaraannya melebar ke sana kemari. Semoga apa sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saudara-saudari sekalian. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.